MotoGP Argentina, balapan paling menegangkan dalam karier John Mir. John Mir menjalani salah satu balapan paling sulit dalam kariernya di MotoGP Argentina. Meskipun berhasil finish di posisi ke-9, pembalap Honda Racing ini mengalami banyak kesulitan, terutama karena kurangnya kecepatan puncak dari motor RC211 yang dikendarainya. Balapan di sirkuit Termas de Rio Hondo menjadi ujian berat bagi Mir. Ia merasa kesulitan sejak awal pit, terutama saat harus berhadapan dengan rombongan pembalap lain yang memiliki motor lebih kompetitif. Meskipun Johan Zarco mampu finish ke-6 dengan motor Honda, ia memanfaatkan posisi start yang menguntungkan. Sementara itu, Mir harus memulai balapan dari posisi ke-10, yang membuatnya kesulitan sejak awal. Perjuangan Joan Mir di lintasan. Mir mengakui bahwa ia mengalami banyak tantangan sepanjang balapan. Salah satu kendala terbesar adalah ketidakmampuannya untuk bertahan di lintasan lurus karena kurangnya tenaga mesin. Setiap kali memasuki lintasan lurus, ia selalu disalip oleh pembalap lain. Hal ini memaksanya untuk mengandalkan pengereman sebagai strategi bertahan, yang pada akhirnya membuat ban depan terlalu panas dan mengurangi kemampuannya untuk mengendalikan motor. Sejujurnya, ini adalah salah satu balapan paling menegangkan yang pernah saya alami sepanjang hidup saya. Saya tahu bahwa manajemen ban sangat penting di sini, jadi saya berusaha untuk menghemat ban sejak awal. Di belakang Brad Binder, saya bisa sedikit bertahan dengan pengereman. Namun, setelah pertengahan balapan, kondisi semakin sulit, ujar Mir. Ketika ban depan mulai mengalami peningkatan suhu, Mir mulai kehilangan kendali dan kesulitan untuk mempertahankan posisinya. Ia bahkan kehilangan beberapa detik karena kesalahan pengereman, yang membuatnya semakin tertinggal. Namun, dengan gaya balap yang lebih hati-hati, ia berhasil mengejar rombongan di depannya, meskipun tidak mampu maju lebih jauh dari posisi ke-9. Frustrasi dengan performa motor. Bagi Mir, balapan ini mencerminkan kesulitan yang masih dihadapi Honda dalam bersaing dengan tim-tim lain. Ia merasa bahwa motor RC211V saat ini belum memiliki tenaga yang cukup untuk bertarung di lintasan lurus, yang membuatnya kehilangan banyak posisi sepanjang balapan. Saya sangat frustrasi karena saya tahu bahwa motor kami belum memiliki tenaga yang cukup untuk bertahan. Saya merasa seperti dikelilingi oleh motor-motor tercepat di grid, sementara saya berada di tengah tanpa bisa berbuat banyak. Jika saya bisa menyalip 1 atau 2 pembalap dan tetap berada di belakang Zarco, hasilnya mungkin berbeda. Namun, saya tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk mempertahankan posisi, tambah Mir. Meski kecewa dengan hasilnya, Mir tetap mencoba mengambil sisi positif dari balapan ini. Ia menilai bahwa manajemen bannya cukup baik dan ia bisa tampil kompetitif hingga akhir balapan. Menurutnya, jika dalam kondisi terburuk saja ia masih bisa finish di posisi ke-9, ada harapan untuk meraih hasil lebih baik di seri-seri berikutnya. Balapan ini memang sulit, tapi ada beberapa hal positif yang bisa saya ambil. Saya berhasil mengelola ban dengan baik dan tetap kompetitif hingga akhir. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kami melakukan pekerjaan yang cukup baik, meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya puas, katanya. Harapan di balapan mendatang. Mir juga menyadari bahwa beberapa sirkuit mungkin akan lebih menguntungkan bagi Honda, terutama lintasan dengan trek lurus yang lebih pendek. Ia berharap bisa tampil lebih kompetitif di balapan berikutnya, dan setidaknya bertarung untuk posisi 6 besar. Jika saya bisa bertarung untuk posisi 6 besar, saya akan lebih bahagia. Tapi kenyataannya, saya mengalami banyak kesulitan sepanjang balapan ini. Saya berharap di trek lain yang tidak memiliki lintasan lurus terlalu panjang, kami bisa lebih kompetitif. Mungkin bukan di Austin, tapi di sirkuit lain saya yakin kami bisa bertarung, pungkasnya.